Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di minggu ke-6. Minggu ini kita melakukan praktek kan? Sudah ada yang buat model? Ada, oke. Sebelum itu nanti sebelum kalian praktek, Ibu akan mendemokan terlebih dahulu biar kalian nanti lebih paham. Nah, sebelum mendemokan, kita membahas sedikit tentang koreksi wajah. Apa itu pengertiannya, bentuk wajah, terus tujuannya apa gitu. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Ibu absen dulu ya. Dinda Husnul Arifah, Dea Yunita, Umi Syaidah, Kinta Valentiana, Gina Valyanisa, Rista Tamara. Rista tidak hadir ya? Oke. Berarti yang tidak hadir itu minggu depan mulai prakteknya itu double. Putri Fatimah, Zura, berarti cuma Rista sendiri yang tidak hadir ya? Oke, berarti dia tidak dapat praktek hari ini. Nah, untuk sebelum kita mulai membahas tentang koreksi wajah, Ibu akan bacakan terlebih dahulu itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini yang pertama itu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian koreksi wajah secara umum. Yang kedua, mahasiswa dapat menguraikan tujuan dari koreksi wajah tersebut. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui apa saja alat, lenan, bahan yang akan kita gunakan nanti saat praktek. Nanti Ibu akan kasih tahu apa saja alat yang penting untuk kita koreksi wajah. Nah, yang terakhir tuh mahasiswa dapat mengetahui bentuk-bentuk wajah. Nah, untuk minggu semalam sebelum kita pulang, kita mengambil waktu sedikit untuk membahas koreksi wajah. Siapa yang ingat apa itu koreksi wajah? Coba dia, apa itu koreksi wajah? Oke, berarti masih ingat ya yang minggu semalam kita ini. Nah, koreksi wajah itu menonjolkan bagian wajah yang indah dan menutupi wajah yang kurang sempurna. Itu yang dimaksud dengan koreksi wajah secara singkatnya. Nah, bagian wajah yang kita beri itu warna gelap. Warna gelap itu bisa disebut dengan shading. Akan kelihatan menyempit atau kurang menonjol apabila kita memberikan warna shading pada bagian wajah kita. Nah, untuk yang warna tint akan terlihat wajah kita tuh lebih besar dari ukurannya dan lebih kelihatan wajah kita tuh lebih menonjol gitu. Nah, bentuk-bentuk wajah ada apa saja? Coba sebutkan, siapa yang bisa? Ya, coba kamu, Husnul. Bentuk wajah ada apa saja? Apa lagi? Ya, tuh. Ada bulat, ada panjang, persegi, segitiga. Satu lagi, ya buah pir. Satu lagi, diamond. Jadi bentuk-bentuk wajah itu kalau dalam garis besar itu ada 6 ya. Ada bulat, panjang, persegi, segitiga, buah pir, dan diamond. Nah, prinsip dari koreksi wajah ini diperlukan untuk muka yang dianggap kurang sempurna dan dapat diubah sedemikian rupa sehingga penampilan kita tuh lebih baik. Jadi kalau misalnya garis wajah ini tanpa kita koreksi terlebih dahulu, atau kita langsung merias cantik gitu tanpa koreksi, maka penampilan kita itu tidak akan sempurna. Nggak ada nampak yang nggak tirus, hidung nggak mancung, terus rahang pipi tidak nampak gitu kan, kalau kita tidak memakai koreksi wajah.
Nah, tadi kita sudah sebutkan bentuk-bentuk wajah, ya kan? Ada bulat, ada wajah panjang, persegi, segitiga, dan lain-lainnya. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang bisa jawab? Di mana saja letaknya kita beri shading atau highlight di wajah bulat atau di wajah panjang? Siapa yang bisa jawab? Yang pertama untuk di wajah bulat, di mana saja kita berikan highlight atau shading untuk wajah bulat. Siapa yang bisa? Oke, coba kamu. Nah, ya wajah bulat itu kita beri shadingnya itu atau kontur di sekeliling wajah dari pelipis sampai dengan rahang kita biar terlihat tirus, dan jangan lupa di bawah ini rahang pipi. Nah, untuk highlightnya itu kita taruh di dahi, kita berikan di dahi sama di bawah dekat rahang, terus sama di bawah mata dan di jidat biar lebih menonjol dia. Nah, untuk yang di wajah panjang, dimana kita berikan shading dan highlightnya? Siapa yang bisa? Oke, betul. Jadi diingat-ingat ya, jangan ada yang salah memberikan shading dan kontur. Kalau di wajah panjang itu kita berikan shading itu di dahi, terus di dagu bagian sini sedikit, nggak perlu banyak, terus sama di tulang pipi, di bawah tulang pipi biar lebih menonjol, biar lebih bagus. Nah, untuk highlightnya itu di dahi sama di bawah mata tuh biar lebih menonjol. Nah, untuk yang persegi kita beri shading di tulang pipi dengan rahang sama pelipis. Untuk highlightnya, untuk segitiga ini kan biasanya dagunya udah tirus ya. Kalau misalnya udah tirus itu nggak perlu lagi kita berikan shading. Nah, yang perlu kita berikan itu kayak highlight di dagunya, terus di bawah mata, terus sama yang di sini juga di bawah rahang ini, terus sama di dahi. Nah, itu untuk yang segitiga, wajah yang bentuknya segitiga. Nah, untuk yang buah pir, yang wajahnya kayak seperti buah pir, itu kita beri di rahang sama di pipi, terus sama sedikit di bagian kening ini ya, kena pelipis. Nah, untuk highlightnya bagian di kening, di dahi, sama di bawah mata. Terus yang untuk diamond itu shadingnya kita berikan di pelipis. Diamond itu bisa dibilang kayak segitiga atau bisa dibilang kayak buah pir juga. Dia termasuk tirus dagunya. Nah, itu kita tidak usah pakai shading karena ini sudah tirus kan. Nah, untuk highlightnya itu di dahi, terus di dagu sama di bawah pipi. Bawah mata juga nggak apa-apa, biar lebih menonjol. Nah, mungkin itu yang kita ketahui. Nanti setelah ini Ibu akan melihatkan sedikit PPT-nya. Setelah itu Ibu akan mendemokan sedikit untuk kalian. Setelah Ibu mendemokan, nanti baru kalian praktekkan masing-masing. Ada apa model untuk Ibu? Oke, ada. Udah pada ngebon sama Kak Rona kan? Kalian persiapkan dulu untuk ini modelnya, bahan-bahannya semua. Nanti Ibu kemarin lagi mendemokan sebelum kita memulai rias. Itu kita tengok dulu, kita diagnosa wajahnya seperti apa. Wajahnya bulatkah atau lonjongkah atau persegi atau diamond sebelum kita merias. Nah, wajah model kita ini panjang ya, wajahnya kecil tapi agak panjang gitu. Terus sebelum kita merias, nah Ibu akan perkenalkan dulu bahan-bahan kita untuk koreksi wajah, apa saja yang penting untuk kita mengkoreksi wajah klien kita. Yang pertama itu tentu saja foundation yang akan kita gunakan untuk mengcover seluruh wajah kita. Untuk yang paling penting saat kita mengkoreksi wajah itu shading dan tint atau kontur dan highlight. Nah, yang Ibu tunjuk ini kita memakai kontur atau shading bagian dalam.
Ini untuk yang di dalam sebelum sudah kita memakai foundation. Nah, ada juga yang untuk kontur dan kontur dan tint luar yang berbentuk powder. Ini setelah kita memakai bedak. Kan biasa kalau misalnya kita pakai untuk shading dalam itu kan udah di cover dengan bedak, jadi nggak kelihatan kan untuk ini ya konturnya. Nah, setelah kita memakai bedak, kita tambah lagi dengan kontur dan shading luar atau highlight luar. Nah, sudah Ibu ini, terus kita memakai bedak powder yang terang dan kita pakai bedak powder yang gelap. Nah, ini sangat penting. Kalau menurut Ibu ini kita makanya untuk yang bedak bagian terang itu kita pakai khusus di bagian highlight atau bagian tintnya. Nah, sedangkan untuk yang gelap itu kita beri di bagian kontur atau di bagian shading. Ini gunaannya biar lebih tambah matte kalau dipakai dengan bedak powder yang gelap sama bedak powder yang terang. Terus jangan lupa dikasih concealer. Concealer ini sangat penting, apalagi untuk di bawah mata sama untuk di bagian terang. Terus beauty blender. Nah, langsung aja kita mulai mendemokan praktek kita. Harap semua maju ke depan, lihat ke depan. Nah, yang pertama kita beri foundation dulu. Fondi dulu kita beri ke seluruh wajah. Kita ratakan ya. Nah, ini kita ratakan semuanya. Kalau kurang nanti ditambah lagi. Yang di belakang harap tengok ke depan, nanti nggak ada. Kalau yang nggak tahu bisa bertanya. Kita ratakan semuanya. Ini kan ya, Dok. Nah, Ibu pindah sebelah sini ya. Ini sudah kita ratakan. Kalau misalnya tidak nampak kondisinya, nanti ditambah lagi. Tapi ini udah putih ya. Harus diratakan. Udah. Kita beri concealer untuk di bagian mata sama di hidung, dagu juga. Ini di bawah mata ya, biar tidak kelihatan mata pandanya atau glitternya. Terus di hidung juga. Sama di ini dagu.
Harus kita aplikasikan dengan yang berbeda, dengan teknologi yang berbeda. Nah, setelah itu kita beri, nah ini untuk koreksi wajahnya kita beri kontur dan shadingnya, shading dan tintnya, atau kontur dan highlight. Ini kita lihat. Nah, wajah klien kita panjang. Nah, tadi siapa yang sebutkan dimana kita beri shading dan highlightnya? Nah, betul. Nah, kita beri dulu untuk konturnya atau shading. Karena wajahnya panjang, kita akan terus di bawahnya ada double chin ya, double chin, ada gondoknya di bawah. Nah, untuk di keningnya kan tidak terlalu lebar ya. Jadi kening kita beri sedikit saja di bagian sini. Nah, untuk di rahang pipi, ini. Terus di rahang, di double chinnya. Sebenarnya ini dagunya udah lumayan tirus, cuman biar kita lebih sempurnakan kita kasih aja ke berinya. Dan yang paling penting itu di hidung. Nah, untuk tint kita beri di jidat, di dahi, di bawah mata juga kita beri. Terus sama di dagu dan hidung. Nah, di sini perlu kita beri juga biar dia lebih menonjol, biar dia lebih terang ya. Jadi ini seperti kira-kira untuk koreksi wajah panjang seperti ini, dimana terletak konturnya, shadingnya, shading hidungnya, sama tint hidungnya. Nah, baru kita blurkan. Nah, kita rapikan. Nah, kita baurkan ya, untuk yang kita baurkan dulu untuk yang konturnya. Nah, untuk pemakaian beauty blender atau pemakaian spoonnya itu kita jangan disamakan, untuk yang kontur aja, dan untuk yang shading aja. Boleh kok main HP modelnya.
payah, jadi Bu pindah dulu dulu. Kontur hidungnya harus kita bawakan. Sudah, kontur sudah Ibu bawarkan. Nah, ini untuk kontur dalam sama shading dalamnya. Kita bawarkan yang untuk highlightnya sama tinnya. Kita pakai ini. Harus beda ya. Tunggu, pindah dulu. Naik ke atas. Ya, kelihatan ya. Untuk shadingnya kelihatan di bawah rahang pipi, terus di double chinnya, di dagu, terus sama di hidung. Kalau misalnya kurang, kita tambah sedikit. Untuk di hidung tadi Ibu baurkan terlalu membaur, tidak nampak mancungnya. Kita baurkan sedikit lagi.
Nah, sudah. Bisa dilihat kan? Sudah nampak di mana tata-tata kontur, tint, highlightnya, sama shadingnya. Nah, selanjutnya kita beri bedak tabur yang warnanya terang. Nah, untuk terang ini kita berikan di bagian terang juga, di bagian highlightnya. Nih, perhatikan ya semuanya. Nih, di bagian pertama di bagian bawah mata. Nah, untuk yang bedak tabur kita taruh di, kita taburkan di bagian tint. Ini sudah kita taburkan. Nah, untuk bedak tabur yang warna gelap kita berikan di bagian kontur. Nah, untuk bedak gelapnya, bedak tabur yang gelap kita berikan di bagian konturnya atau shading. Nah, kita ratakan untuk yang di bagian konturnya shading. Nah, setelah itu, nah untuk meratakan bedak yang tadi jangan kita ratakan dengan spoon, itu bisa nanti tidak rata. Kita ratakan dengan brush on atau brush untuk bedak. Kita sapu seperti ini. Jadi kalau kita pakai brush ini bedaknya masih tetap nempel. Kalau misalnya kita pakai spoon atau apa gitu, nanti bedak nggak rata. Jadi kita kalau bisa gunakan brush, kita sapu seperti ini. Nah, ketika sudah rata, kita, nah, tadi kan kita sudah berikan bedak
tabur. Setelah kita berikan bedak tabur, tidak terlalu kelihatan kan konturnya, shadingnya, karena sudah kita lapisi dengan bedak tabur. Nah, makanya untuk itu ini sangat penting, kontur luar dan shading luar, dan tint luar, highlight luar. Nah, ini kita pakai sesudah menggunakan bedak tadi. Nah, kita berikan dulu kontur luarnya biar dia lebih kelihatan, biar lebih menonjol. Bagian hidung jangan lupa, ini sangat penting ya. Jadi sebelah sini. Nah, kelihatan kan? Lebih kelihatan setelah kita memakai kontur luarnya. Nah, untuk highlight luar kita pakai juga biar lebih terang. Biar dia kelihatan lebih menonjol. Nah, sudah bisa Anda lihat semuanya. Itu nah, hidungnya sudah kelihatan ya, mancung ya setelah kita pakai kontur sama highlight. Dan untuk dagunya kelihatan seperti tirus. Untuk di rahang pipinya sudah kelihatan. Nah, nanti tinggal kita melakukan rias wajah sepenuhnya. Nah, untuk Ananda semua, setelah Ibu mendemokan, kalian lagi yang akan mempraktekkannya. Sudah pada selesai prakteknya kan? Nah, tadi Ibu sudah lihat kalian praktek. Udah lumayan bisa semua ya untuk koreksi wajahnya. Masih ada perlu sedikit tambahan-tambahan. Tapi kalau Ibu lihat itu udah pinter-pinter semua untuk koreksi wajah. Nah, untuk kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini itu koreksi wajah itu sangat penting kita lakukan sebelum kita merias wajah cantik.
Nah, kalau kita tidak melakukan koreksi wajah, itu tidak akan menonjolkan kesan yang lebih sempurna untuk wajah kita sebelum kita merias wajah cantik. Nah, jadi itu sangat penting koreksi wajah ini ya. Jadi kalau anak-anak semua tidak melakukan koreksi wajah, itu makeupnya tidak akan sempurna. Nanti rahangnya tidak nampak, rahang pipi tidak nampak, rahang bawahnya dagunya tidak tirus. Nah, itu sangat tidak bagus. Nah, selesai pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita melakukan seluruh rias cantik dengan koreksi wajah yang lebih bagus lagi. Nah, minggu depan jangan lupa ngebond, terus memakai model ya. Jadi kalian sendiri-sendiri. Untuk yang tidak hadir tadi, tolong kasih tahu temannya. Siapa yang tidak hadir tadi, kasih tahu temannya untuk buat model untuk praktek besok. Jangan lupa ngebond untuk minggu depan, dan jangan lupa bawa model, dan pelajari materi selanjutnya. Nanti akan Ibu bagikan, lihat nanti di learning untuk materi yang akan datang. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ngebond ya. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.